Ini saya akan menjelaskan sedikit ya, sedikit karena waktunya hanya 2 SKS dan sekali saja ini, maka ya saya tidak akan panjang lebar, yang penting Anda tahu konsep ya. Apa hidangan Western ya, ya. Di sini hidangannya adalah, pengertiannya adalah makanan kontinental atau Western ya. Orang menyebut kontinental atau Western yang biasa, makanya bisa lazim dimasak dan di negara-negara benua Eropa dan Amerika. Jadi ini ada di Eropa ya, khususnya di Eropa. Sebenarnya Western itu Eropa sebenarnya, tapi Amerika sekarang dimasukkan ya karena polanya seperti di Eropa. Nah, ini susunannya Western itu satu, kalau kita kan ada makanan utama begitu ya. Utamanya apa? Apa nasi, ada lauk pauk, protein hewani dan nabati, kemudian ada sayur begitu ya. Kalau tambahannya ada kerupuk, ada sambal, Nusantara kan kayak gitu. Kalau Eropa itu tidak. Ada appetizer, ada main course, dan ada dessert. Ini di Eropa paketnya adalah seperti ini. Dan mereka disajikan bergilir sendiri-sendiri. Appetizer dulu, main course, setelah itu main course, baru dessert. Itu jika courses-nya ada 3 ya. Jadi ada appetizer, main course, ada dessert. Apakah boleh jika kita hanya gilir courses atau gilirannya? Boleh ya, disajikan hanya 1 giliran, tetapi yang muncul adalah main course. Hidangan utamanya itu main course. Yang muncul adalah main course. Kalau dua yang muncul, bagaimana Bu? Bisa, boleh. Bisa appetizer dan main course, atau main course dan dessert. Boleh. Kalau 3, ya appetizer, main course, dessert. Kalau 4 bagaimana? Bisa, appetizer itu nanti ada 2, cold dan hot, dessert juga ada 2, cold dan hot. Bisa cold appetizer, kemudian soup, bisa main course, bisa dessert. Kalau 5, dessertnya 2, cold dessert dan hot dessert, bisa seperti itu. Ya maksimal 5 atau 6 courses ya. Tidak bisa sampai karena polanya memang seperti itu. Ya, ini untuk hidangan Eropa. Nah, ini tadi komponennya itu terdiri dari apa saja. Di hidangan utama itu ada dish, namanya main dish ya, dan pelengkap atau accompaniment. Main dish-nya itu apa? Berupa protein hewani. Ya, bisa daging, bisa ikan, bisa ayam, bisa telur, atau bisa seafood. Dan porsinya ini jika tanpa tulang itu 150 gram sampai 200 gram. Ya, mentah ya, ada penyusutan 30% ya. Ada penyusutan 30% setelah diolah. Kalau dengan tulang 200 sampai 250 gram. Itu per orang. Kemudian pelengkapnya ya. Pelengkapnya ada sayuran, sumber vitamin dan mineral. Ini porsinya 75 sampai 100 gram. Tergantung dari panjang pendeknya courses tadi yang saya sampaikan. Kalau hanya 1 courses, main course saja yang diambil, maka ambil sayurannya yang 100 gram. Tapi kalau panjang 2 atau 3 courses, 4 courses sampai 5 courses atau giliran. Saya kok menyebut courses maka sama dengan giliran ya. Itu bisa ambil yang terendah 75 gram. Karbohidratnya itu sama 75 sampai 100 gram. Bisa kentang, bahannya dari kentang. Ini nanti olahannya ya. Anda di praktikum ada macam-macam olahan kentang di situ. Nanti kita buat ya seperti itu. Ada kentang macam-macam. Kemudian roti bread, tapi rotinya harus tawar saja. Ya, tidak bisa roti yang dengan isian, tidak bisa. Ada nasi. Ya. Nasinya ini sedikit, porsinya 75 sampai 100 sama dengan sebagai pelengkap. Ya. Nasi di Eropa jarang menggunakan nasi. Mayoritas mereka banyaknya adalah menggunakan tan untuk pelengkapnya. Kemudian ada pasta. Pasta boleh digunakan tapi tanpa diolah. Jadi plain gitu ya,
pasta direbus saja, dikasih garam begitu saja, selesai. Sudah itu disajikan sebagai pelengkap atau sebagai akompanimennya dari hidangan main course. Ya, hidangan kontinental. Jadi di kontinental itu ada hidangan utama, ada hidangan pelengkapnya. Ya, pelengkapnya itu apa? Ini yang dimaksud pelengkapnya. Ya, hidangan utamanya itu ada main dish dan ada pelengkap, begitu ya. Pelengkapnya ada sayuran dan ada karbohidrat. Ini yang utama. Tapi porsinya yang paling banyak adalah protein hewaninya. 150 sampai 200 gram per orang jika tanpa tulang. Ini per orang ya, satu kali makan. Ya memang berbeda dengan kita. Nah, pendistribusiannya ini ada breakfast, ya kalau di Eropa ada breakfast, kemudian ada lunch, ada dinner. Ya, supper itu mereka memang sering nonton konser malam, kemudian dia makan makanan kecil yang tidak berat. Di sini ada coffee morning atau ada afternoon tea, ini snack-snack di sela-sela kita makan. Breakfastnya itu berbeda. Breakfastnya berbeda dengan breakfastnya Indonesia. Ada berapa breakfast? Ada 3 breakfast di ini Eropa. Ada American breakfast, ada continental breakfast, dan ada English breakfast. Apa saja isinya di American? American itu ketiganya ini sama, harus ada jus ya. Jusnya ini ada. Jusnya ada 100 cc biasanya ya. Jus ada, buah yang tidak mengenyangkan. Ya, untuk jus itu buah yang tidak mengenyangkan. Apokat boleh nggak Bu? Apokat itu mengenyangkan ya. Dia jarang, dia biasanya stroberi ya, jeruk gitu ya, yang bisa digunakan atau apa. Apalagi yang kira-kira di Eropa ada. Ya, anggur bisa mereka menggunakan jus itu sebagai breakfast. Ada jus, kemudian ada bread, roti tanpa isi ya, dengan akompanimennya. Roti tawar misalkan dikasih pengolesnya ada jam apa begitu ya, ada jam nanas atau stroberi atau apa itu, kemudian ada beefread-nya, ada beefread. Beefread-nya apa? Biar buat Ya, nah, terima kasih Mbak Vajina sudah menutup, sudah meng-unmute supaya tidak rame ya, biar suara saya tidak terdengar kalau Anda buka semuanya ya. Di continental breakfast itu yang paling sederhana, ada jus, ada roti dan akompanimennya jam-jam dan macam-macam, kemudian beefread. Beefreadnya adalah hot beefread, coffee or tea or coklat begitu ya, biasanya seperti itu. Kemudian kalau American breakfast itu dari kontinental ini ditambahi ada telur, hidangan telur ya, sajian telur, satu porsi itu dua telur ya, ada omelet, ada scramble egg, ada poached egg, kemudian ada boiled egg begitu ya, yang direbus begitu, tapi satu orang 2. Ini ciri dari American breakfast. Kemudian ada produk-produk dari protein hewani. Misalkan ada sosis, ada ham, ada apa namanya, daging cincang di kaleng itu namanya apa? Cornet. Nah, itu bisa digunakan sebagai hidangan breakfast di Amerika. Kalau English bedanya apa? English itu ada tambahan dari itu tadi yang saya sebutkan, ada tambahan cereal. Ya, mereka cereal itu ada di English breakfast. Jadi ada jus, ada roti, ada cereal, ada telur, dan ada protein hewani tadi. Ya, itu di breakfastnya orang English. Ya, kalau telur di English breakfast tidak begitu utama, mereka adalah cereal. Tapi di Amerika telur itu wajib ada, begitu ya. Cereal dia tidak
tidak menggunakan gitu ya. Ini untuk breakfast. Kemudian yang dinner, yang lunch itu hanya satu hidangan, misalkan bisa burger dan sebagainya begitu ya. Main course yang satu giliran saja. Tapi kalau dinner mereka adalah makan yang paling lengkap. Dia meliputi ada appetizer, ada main course dan ada dessert. Ini susunannya di Eropa justru dia makan malam adalah makan yang paling lengkap. Ya. Karena di sana udara dingin, maka mereka pada sajian main course itu disajikan wine. Ya, ada anggurnya. Kalau dagingnya merah, maka red wine, ya satu sloki gitu aja, tidak usah banyak-banyak ya, untuk menghangatkan tubuhnya supaya tubuh ini ada pembakaran di tubuhnya sehingga hangat begitu ya, tidak kedinginan. Karena suhu di Eropa sangat-sangat dingin ya, bisa minus berapa derajat Celcius begitu. Ini kemudian Anda cari sendiri ya, negara-negara kontinental itu mana saja. Di sini ada Eropa Barat, Eropa Timur, ada Eropa Selatan, dan termasuk Amerika. Kemudian kita lihat appetizer-nya. Ini cepat saja ya. Appetizer itu adalah hidangan pembangkit selera dan disajikan pada awal giliran. Ya, suhunya bisa panas atau dingin. Di appetizer ada hot appetizer atau cold appetizer. Ya, hot atau cold, ya, hidangan dingin atau panas. Nah, syaratnya bagaimana? Ringan untuk dinnernya, porsi kecil 75 sampai 100, rasanya gurih, ya tajam, bisa segar. Begitu ya. Penampilan menarik ya, menarik memang sebagai makanan pembuka, maka dia harus menarik begitu ya. Kalau tidak menarik, ya namanya tidak makanan pembuka nantinya. Nah, jenisnya ada cold appetizer dan ada hot appetizer. Ini bisa ada beberapa yang disajikan pada suhu 15 derajat Celcius, kalau hot pada 6 derajat Celcius. Apa saja contohnya? Salad-salad itu termasuk di cold appetizer ya, ini nanti ada sup dingin, kemudian hotnya ini ada sup juga, ada kroket ya, macam-macam, ada pie, ada risoles, pastel, ini termasuk di hot appetizer. Kita lihat salad, nanti ada yang membuat salad, apa saladnya ya? Itu sausnya bisa menggunakan mayones. Sudah mayonesnya beli saja, Anda tidak usah membuat, nanti kelamaan tambah enggak selesai. Tapi ada sausnya atau mayonesnya itu yang Thousand Island. Ada salah satu masakan yang akan Anda buat, sausnya itu sausnya bukan mayones tapi Thousand Island, dari mayones yang sudah ditambahi bahan yang lainnya sehingga sebutannya adalah Thousand Island. Tapi ada yang mayones asli saja ya, tanpa diberi tambahan. Nah, ini di dalam penyajiannya saladnya itu bisa protein hewani ada ya, ada kacang-kacangan, ada sayuran, ada buah, itu bisa bahannya dibuat dari itu. Ini dalam penyajian, nanti silahkan Anda bisa menyajikan di salad plate ya, yang oval, yang bulat dengan diameter 20 ya, 20 sampai 22 cm. Ya, ini salad dari sayur, buah, saya sebutkan tadi, protein hewani, nabati, dengan atau tanpa masakan yang disajikan bersama sausnya atau dressing ya, saus dan dressing. Ya, kalau dressing saat ini mulai banyak ya, ada vinaigrette dan sebagainya, hanya minyak dikocok aja, dikasih bumbu-bumbu begitu saja bisa, atau bisa menggunakan mayones. Mayones itu dibuat dari minyak salad oil, ditambah sebagai emulsifiernya adalah kuning telur. Ya, kemudian diberi bumbu, dikocok begitu saja, maka jadi mayones. Tapi Anda beli saja susah ya, rombongan saja nanti dari kelas pagi sampai siang, barangkali ada yang sama, silahkan rombongan saja supaya tidak mahal, karena harga di hidangan western itu mahal-mahal. Silahkan Anda rombongan saja nanti membelinya supaya tidak terlalu mahal. Nah, komponen salad itu harus ada base, dasarnya, ya, dasar dari saus salad tersebut.
Nah, berupa apa? Sayuran yang berwarna hijau ya, berbentuk mangkok begitu ya, mangkok atau lembaran yang bertumpuk-tumpuk. Silahkan ya. Nah, penggunaan base pada salad bisa berbentuk potongan ya, ditata di bagian dasar yang disebut bed. Jika dibuat potongan maka namanya bed. Jika bentuk utuh namanya disebut liner atau under. Nah, ini yang bisa digunakan. Ini yang berbentuk utuh, bisa utuh ya. Kalau ini bisa dipotong-potong. Kalau ini dibuka begitu boleh. Langsung Anda sebagai dasarnya, base-nya ditaruh di piring. Jadi kayak mangkok begitu, kemudian saladnya diletakkan di dalamnya sayuran ini, begitu agak turun di piringnya begitu, akan menarik ya. Kemudian Anda hias sedikit aja dengan apa begitu yang cocok begitu ya. Ini bisa digunakan sebagai base-nya atau bisa digunakan sebagai bahan dari salad tersebut. Ada Waldorf salad, ini saladnya, kemudian bodinya bisa timun buah. Nah, ini buah-buah yang bisa digunakan sebagai bodi dari salad atau bahan dari salad. Silahkan, ada wortel, ada paprika, ada ya, bisa ya buah-buahan, silahkan saja. Anda nanti ada resepnya itu apa saja. Ya, kemudian ada dressing. Dressing itu apa? Ya, gabungan antara minyak, asam, cairan dan bumbu. Ya, cair kental. Yang saya sampaikan bahwa salad sausnya ini jika dituang dia tetap mengalir seperti yang kemarin begitu ya. Jadi tetap ini ya. Jadi ada French dressing. French dressing itu hanya minyak ya. Minyak saja dikasih bawang bombay ya, dicincang di lada garam sedikit, kemudian minyak ditaruh di botol, dikocok pada saat akan menyajikan. Itu French dressing. Mayones ini ya itu saja. Tadi minyak, salad oil ditambah dengan kuning telur ya, dikocok, ditambah bumbu-bumbu begitu jadi mayones. Atau sebentar. Ini ada tambahan asamnya ya, biasanya di apa namanya, Thousand Island ya, ada saus tomatnya ditambah-tambahi begitu ya. Nanti Anda ada yang membuat Thousand Island ya. Kemudian ada garnish. Ini Anda yang kemarin sudah diajar Bu Heni ya tentang garnish, Anda bisa terapkan di sini nanti. Tapi ingat bahwa garnish itu seperti kita menggunakan lipstick, seperti kita menggunakan yang ada di atas ini apa namanya. Nah, jadi jangan muka kita itu tertutup oleh lipstick semua. Nah, ini kan nggak lucu. Karena garnish itu adalah sebagai pemanis saja. Maka tidak usah menutupi semua hidangannya. Namanya bukan garnish nanti ya. Jadi harus bisa memberikan hal yang menarik. Kemudian garnish ini pada umumnya bisa dimakan ya, sekalian bisa untuk dimakan. Nah, garnishnya bagaimana? Bisa dicampur pada body salad atau ditambahkan sesaat ya di atas begitu. Atau dicampur sekaligus sebagai bodinya. Nah, biasanya kalau dari misalkan saladnya adalah buah-buahan atau bercampur sayuran, maka buah dan sayur yang berwarna itu sudah menjadi garnish. Wortel misalnya. Kemudian ada tomat barangkali, ada anggur barangkali, ada stroberi. Maka itu sudah warna-warna itu yang beraneka, itu sudah bisa menjadi garnish tersendiri. Karena warna yang beraneka itu bisa dikatakan sebagai garnishnya, sekaligus sebagai body dari salad tersebut. Nah, ini penyajian salad. Salad bisa dijadikan di salad bowl, ya. Ini dikasih stroberi, garnishnya ini dengan warna-warna. Kemudian salad disajikan di buah, ya, buah. Ini yang bisa digunakan kalau untuk individual, apel begitu ya, bisa ya. Apel itu bisa ya digunakan sebagai tempatnya. Ini misalkan apel dilubangi, dipotong seperempat, kemudian diambil dagingnya untuk isinya, kemudian kulit dan ada dagingnya sedikit itu sebagai tempatnya.
ya casesnya, ya tempatnya untuk menyajikan isi dari salad nanti diletakkan di situ untuk individual. Kalau yang besar bisa dipakai melon, bisa dikasih semangka, tapi tidak untuk individual. Kalau kita mau menyajikan individual, maka buah-buah yang individual yang bisa digunakan, ya. Atau disajikan di salad plate seperti ini ya, ini jelek ya. Atau disajikan dengan tarlet sebagai tempatnya. Ini tarlet itu ada sus ya, sus ini kalau panjang ini namanya eclair ya, namanya yang panjang itu sus, jenisnya yang eclair, diisi dengan saladnya di dalamnya. Ini bisa ya, saladnya ada di dalamnya. Ini tarlet sebagai tempat untuk mengisikan saladnya diletakkan di dalamnya. Boleh seperti ini. Tapi kalau Anda besok ya sudahlah, taruh aja di salad plate ini ya, atau yang ukuran diameter 20 kali 22. Ini salad, kemudian kita lanjut. Jenis salad yang jenis appetizer yang lain adalah sandwich ya. Sandwich itu apa? Hidangan satu atau beberapa potong roti yang diberi bahan pengoles dan diisi sayur, buah, protein hewani atau nabati. Ini bisa disebut dengan sandwich. Tapi mana sandwich yang bisa digunakan sebagai appetizer? Ya, karena porsinya yang kecil gitu ya. Ini ya disampaikan bahwa sandwich itu bisa berkedudukan sebagai appetizer dan bisa berkedudukan sebagai main course untuk makan siang, biasanya begitu ya sandwich itu. Kita lihat ya, apa saja sandwich yang digunakan untuk appetizer. Ini untuk appetizer ya. Sandwich untuk appetizer itu porsinya kecil, 75 sampai 100. Ini yang dapat membangkitkan selera dalam arti bahannya segar, bervariasi aneka warna, ya, cita rasanya. Di situ ada sosis, ada smoked beef, ada corned beef. Pemberian isi secukupnya, tersusun, menarik, dan rapi. Ya. Nah, ini yang bisa digunakan sebagai appetizer, bukan sebagai main course. Sandwich yang berfungsi sebagai appetizer. Ada open sandwich ini atau kanape ya. Anda kalau lihat kanape itu sepenggigitan saja, satu porsi per orang ya. Dalam satu porsi ini bisa disajikan 2 buah begini ya, silakan. Atau pinwheel sandwich, ini sandwich dari roti yang loaf bread, roti yang besar begitu, dipotong memanjang, kemudian isi digulung kemudian dipotong-potong. Ini roll sandwich, roti dari roti tawar yang bijian itu ya, individu, agak ditipiskan sedikit gitu dengan rolling pin, kemudian dioles dengan pengoles ya, biasanya mentega atau apa, kemudian diisi, kemudian digulung. Ini namanya roll sandwich. Ini juga kanape yang terbuka, open kanape, ini yang close, yang tertutup. Ini open, langsung kelihatan isinya apa di dalamnya. Tapi adalah untuk individual dan ini adalah appetizer, bisa digunakan sebagai appetizer. Kalau kedudukan sandwich sebagai main course, porsinya besar. Ya, porsinya besar karena minimal adalah 150 sampai 200 jika tanpa tulang, ya. Apa saja yang bisa? Ini namanya lupa saya. Tawar dioles, diisi, ditutup lagi roti tawar, dioles lagi, diisi. Ada 3. Ya. Ini nama club sandwich. Namanya club sandwich. Ini bisa digunakan sebagai main course atau hot sandwich. Burger, hotdog itu bisa sebagai main course, tidak sebagai appetizer. Yang appetizer adalah yang ini ya, fungsi sandwich sebagai appetizer. Kalau yang ini sebagai main course, ya, di hot sandwich ada burger, ada apa? Ada burger sandwich, ada hotdog begitu. Ini adalah sebagai main course. Karena apa? Main course itu kan ada hidangan protein hewaninya, ada sayuran, ada karbohidratnya. Karbohidratnya apa? Rotinya. Sayurannya di sini ada timun, ada tomat, ada daun selada. Ya.
main dish-nya apa? Di sini misalkan ada beef-nya, ada sosisnya, ada telurnya, bisa. Ini adalah sebagai main course ya, sandwich sebagai main course. Ada breadnya, pengolesnya, ada rotinya, rotinya untuk menampung isi dari sandwich itu, maka rotinya harus minimal berumur 1 hari. Roti tawarnya itu minimal 1 hari, karena kalau langsung keluar dari oven, dia tidak kuat menahan isi yang ada di atas rotinya. Maka rotinya harus sudah kuat, paling tidak sudah berumur 1 hari supaya dapat menahan isinya. Ya, kalau baru dikeluarkan dari oven itu kan masih panas, masih empuk begitu ya, sehingga dia tidak bisa menahan isi, akhirnya meleok-meleok begitu ya. Nah, ini lembut, tidak kering, ketebalan, ya, kita lihat dia. Bisa jenis rotinya dinner roll. Dinner roll itu roti bulat-bulat yang tanpa isi, bulat-bulat tidak ada isinya. French roll, ya, roll itu roti Prancis gitu ya, roti Prancis. Anda tahu roti Prancis, nanti barangkali ada gambarnya. Ada loaf bread, ya. Ini bisa dari gandumnya coklat atau putih bisa digunakan. Nah, ini yang loaf bread, ya, yang seperti ini dihilangkan coklatnya, kemudian dipotong, kemudian ditipiskan dengan rolling pin, kemudian diisi, digulung, namanya adalah pinwheel sandwich. Tadi yang gulungan tadi ya, mana yang gambar gulungan? Yang ini. Nah, dari roti yang loaf bread tadi ini. Ini French bread, roti Prancis, ya, roti Prancis ini. Ini yang bisa untuk digunakan untuk roll sandwich, untuk kanape tadi ya, atau untuk main course tadi adalah club sandwich yang susun 3 itu, ya bisa. Ini untuk hotdog ya, atau untuk burger yang bulat-bulat ya. Nah, ini yang untuk burger ya, burger, roti untuk burger. Ini yang kita gunakan ya, boleh seperti ini, silahkan. Ini loaf bread-nya. Nanti silahkan, saya tidak tahu apakah ada sandwich, saya lupa sepertinya kok nggak ada ya sandwich, atau ada ya, saya lupa ya. Ini komponennya sandwich itu ada pengoles ya, ada pengoles untuk memberikan cita rasa. Pengolesnya apa? Bisa menggunakan ini silahkan, atau menggunakan Blue Band juga boleh ya, boleh. Apakah mayones boleh? Mayones boleh, tapi tingkat kekentalannya yang perlu diperhatikan. Kalau sebagai pengoles sandwich, maka pengolesnya itu harus kental. Kalau mayonesnya berair, maka rotinya akan berair dan rusak ya, tidak bisa menahan isinya, karena pengolesnya ini harus kuat dan harus kental. Yang paling aman memang ya seperti ini ya, ancor atau Blue Band, margarin, itu boleh ya, boleh. Nah, ini ada margarin, silahkanlah, saya tidak akan membahas panjang lebar, Anda tidak perlu lah. Ada mayones, tapi harus kental ya, saya sampaikan harus kental. Isinya untuk sandwich, bisa sosis, bisa corned beef, ada smoked beef, ada ragu, boleh digunakan untuk pengisi dari sandwich ya. Boleh dengan bentuk potongannya, bahannya bisa dice itu dadu, sulian itu seperti korek api, slice itu ya di slice potong-potong biasa ya. Isinya secukupnya ya. Ini fillingnya bisa ya, ini cornet, sosis boleh diisikan di sandwich ya. Ini roll sandwich, ini roll sandwich ya, ini bruschetta, ini dari French bread, roti Perancis tadi diisi dengan tuna ya, tuna. Ini tuna kaleng saja, di situ ditambahi tomato pasta begitu ya. Kemudian diberi bumbu-bumbu, kemudian diletakkan di atasnya, kemudian diberi keju parut, terus dipanaskan sebentar di oven. Ini yang pinwheel tadi dari roti loaf bread tadi. Ya, ini yang kanape ya, yang open kanape, ini yang hotdog. Silakanlah nanti mau apa. Ini loaf sandwich atau club sandwich. Ini decker sandwich. Decker itu rotinya di toast dulu, ya, di toast dengan toaster begitu, kemudian diisi ya. Diisi
Kemudian apa Ross and Wade? Anda baca sendiri ya, saya tidak menjelaskan satu-satu nanti terlalu lama. Anda bisa baca ini nanti ya. Tapi tadi sudah saya sampaikan. Ini Pinwell ya, silahkan. Kemudian kita maju jenis sandwich yang lain adalah jenis appetizer adalah ragu. Ragu itu apa? Roux yang diisi. Roux itu apa? Roux itu adalah perbandingan antara tepung terigu dan lemak. Lemaknya bisa blue band margarin atau apapun, butter boleh, dengan perbandingan yang sama. Ya, itu roux. Jadi lemaknya dicairkan dulu, kemudian ditambahkan, kalau sudah cair tambahkan tepung terigu, diaduk-aduk sampai rata, ya, diaduk-aduk sampai rata, sampai aromanya itu tercium seperti kacang goreng gitu ya, kalau kita menggoreng kacang. Kemudian tidak berasa tepung, kemudian tambahkan kaldu dengan kekentalan yang sesuai ya, yang diinginkan. Jangan cair tapi agak kental. Ya, yang penting kental. Kemudian tambahkan isinya. Isinya apa? Ya silakan. Misalkan ayam yang sudah direbus kemudian dipotong-potong. Udang yang sudah rebus dipotong-potong. Sayuran yang sudah direbus dipotong-potong sesuai keinginan kemudian dicampurkan jadi satu. Ya, itu namanya ragu. Seperti ini jadinya ragunya. Jadi dalam roux tadi asal roux-nya itu ditambah cairan nanti bisa dibentuk. Jangan terlalu cair ya, bisa dibentuk. Itu ragu. Nah, ragu ini belum bisa berdiri sendiri dikatakan sebagai appetizer. Oh, ini pembuatan ragu tadi saya sampaikan. Butter atau mentega atau blue band dicairkan, tambahkan tepung terigu, diaduk-aduk sampai tidak berasa tepung terigu, tambahkan apa susu atau kaldu boleh ya. Tambahkan itu, terus tambahkan protein hewani, sayuran. Nah, seperti ini jadinya. Ini tinggal membentuk. Nah, jenisnya ragu yang dibentuk ada ragu sebagai pengisi. Nah, ini ragu yang dibentuk yang pertama adalah bitter balance. Ya, bitter balance itu bentuknya bulat panjang. Anda harus ingat bahwa appetizer itu adalah 75 porsinya. Maka Anda kalau membuat bitter balance dari ragu tadi dibentuk bulat-bulat, buatlah 30-an gram. Setelah 30 dibentuk bulat-bulat, Anda coating dengan tepung panir. Anda coating. Nah, setelah Anda bulat-bulat gini, di coating, masukkan, guling-gulingkan ke tepung terigu, kemudian telur yang dikocok lepas, kemudian guling-gulingkan di tepung panir. Kemudian simpan dalam replikator dan kurang lebih 15 menit. Setelah itu Anda goreng dengan minyak yang banyak, ya tertutup oleh minyak, ya di frying teknik olehnya. Itu namanya adalah bitter balance. Bisa satu porsi disajikan 2 buah ya jika 30 gram. Ya, 30 gram ditambah coatingnya sudah cukup 75. Bisa disajikan seperti ini, silahkan. Anda nanti bagaimana cara menyajikannya. Ya, ada dikasih underliner, undernya di bawah sayuran atau apa, bolehlah silahkan aja itu sebagai appetizer. Kemudian ada kroket sama dengan tadi bitter balance, hanya ini bentuknya adalah bulat panjang. Kemudian di-coating dengan tepung panir sama dengan tadi ya. Tepung terigu, telur kocok lepas, kemudian tepung panir disimpan dan terakhir digoreng. Jadinya seperti ini. Ini sebagai appetizer. Porsinya buatlah satu-satu ini 30 gram supaya nanti satu penyajiannya adalah 2 buah untuk satu porsi. Jadi nanti Anda menyajikannya jangan, oh jadi 10 Bu, disajikan semuanya. Jangan, sajikan aja sesuai dengan porsi. Ya, kalau ada turan ya Anda bungkus saja, taruh di Tupperware Anda dibawa pulang. Ya. Dan saya sampaikan tidak usah membawa atau membuat untuk satu RT. Sudahlah, sedikit saja yang penting Anda tahu konsepnya. Begitu ya. Nah, ragu sebagai pengisi, nah ini sebagai pengisi atau barquet ya atau tarlet. Nah ini
bisa ada fritur ya, ada. Tapi ini Anda tidak membuat inilah susah, ini nanti Anda tidak selesai-selesai. Saya tidak menganjurkan ini, buat aja yang kalau membuat yang bitter balen aja atau kroketnya itu aja yang dibuat. Boleh ya. Ragu sebagai pengisi pie. Nah, kalau ada pie isinya asin atau gurih, ragu itu tadi diisikan di pie, maka dia bisa sebagai appetizer. Ya, sebagai appetizer. Kalau pie-nya isinya manis, ya, ada flanya, ada buahnya, begitu kemudian ditutup dengan agar-agar, maka ini bisa sebagai dessert, gitu ya, bisa sebagai dessert. Ini pengisi ragu, ada sudah tidak usah praktek ini ya, susah ini, lama maksud saya, sebenarnya tidak mudah, tapi yang penting Anda tahu aja jenis-jenisnya seperti apa. Ini juga sebagai ragunya diisikan pada adonan roti pastre gitu ya. Nah, ini ragu sebagai pengisi sandwich ya, ragunya di leterkan ya, kemudian dipakai rolling pin gitu, kemudian dipotong-potong sesuai bentuk rotinya ini sebagai pengisi sandwich bisa ya, seperti itu. Kemudian ragu sebagai pengisi adonan batter atau di crepe, bisa risoles ya, bisa ya, ragu sebagai isi risoles seperti ini boleh, silahkanlah nanti Anda, saya tidak tahu kayaknya sandwich ya, kayaknya bitter balen yang ada sepertinya. Ini sevore itu hidangan yang berbasis karbohidrat sebagai appetizer. Yang terkenal adalah makaroni skutel. Ini bisa sebagai appetizer. Ya, ini yang paling favorit ya, terkenal dari hidangan savoury. Ya. Ini ada makaroni skutel ya, ada pastel tutup ya, ini ada lasanya. Nah, enggak tahu apakah ada lasanya, nanti kalau Anda buat ya enggak apa-apa, dibuat aja lasanya, beli lasanya yang apa, lebar-lebar itu satu-satu begitu. Ya. Ini lasanya juga, silakanlah. Ini lasanya ya, silakan. Ini makaroni skutelnya boleh ya, silakanlah. Nanti mau, kayaknya makaroni skutel ada, sepertinya ada. Kemudian fritter ini juga sebagai appetizer ya, dari buah ya, yang dicelupkan ke adonan dadar atau batter. Contohnya apa? Calamari. Nah, Anda nanti kalau calamari, cumi-cuminya dipotong, kemudian di-coating dengan adonan batter atau adonan seperti pisang goreng itu loh ya, batter itu. Kemudian digoreng. Jadilah calamari. Ini sebagai appetizer. Hot appetizer ya, tapi hot appetizer. Makaroni tadi juga hot appetizer. Ya. Ini grape fritter anggur yang dicelupkan di adonan pisang goreng tadi, kemudian disajikan sebagai appetizer dari fritter, grape fritter. Ya, ada banana fritter, pisang goreng itu boleh, yaitu sebagai hot appetizer. Kemudian kita lihat ke sup, ada sepertinya sup ya, saya cepat aja ini. Nah, sup itu bodinya apa? Adalah stok. Ya, stok itu atau kaldu. Cara membuatnya gimana? Nanti Anda buat di rumah saja yang dapat sup, karena kelamaan ini. Anda kalau mau membuat seperti ini juga boleh, ya. Sebenarnya yang digunakan adalah tulang sapi, kalau itu beef stock ya, dari sapi, itu tulang skengkel atau iga. Iga dibersihkan tanpa daging, hanya tulang saja. Ya, tulang saja kalau membuat white stock putih. Tulangnya dibersihkan sampai bersih, kemudian dilakukan dicuci bersih, kemudian ada blanching. Yang sup ya nanti ya, di blanching. Blanchingnya dari air dingin supaya kotoran bisa keluar, darah-darah bisa keluar. Masukkan di air dingin, mendidih sekali, bergolak sekali, matikan apinya, buang airnya, tulangnya dicuci kembali, cuci bersih. Kemudian masukkan di panci lagi, tulangnya ditambahkan air.
Jika tulangnya 5 kilo, airnya adalah 12 liter. 10 liter ya, 1 kilo itu 2 liter. Nah, Anda nanti membuat berapa? Ya terserah. Ya, kalau membuat hanya setengah kilo berarti airnya 1 liter, tambahkan 500 cc karena selama proses pembuatan itu terjadi penguapan, airnya akan berkurang. Ya, kemudian ditambahkan sayuran. Sayurannya apa? Ada wortel dipotong besar saja, ya besar saja. Di dalam 5 kilo tulang itu tadi, wortelnya ada 250 gram, kemudian bawang bombaynya ada 250 gram, kemudian ada batang seledri 125 gram. Masukkan di panci yang ada tulangnya, kemudian ditambahkan bumbunya. Bumbunya apa? Ada bay leaf. Bay leaf itu daun salamnya Eropa. Ya. Ada bay leaf, ada oregano, ya, oregano, ada black pepper, ya, ada black pepper. Sebenarnya ada cengkeh, tapi tidak usahlah cengkeh, itu saja. Masukkan di batang pre yang putih itu ada kerat tengahnya sedikit gitu, kemudian black pepper, kemudian oregano, ada bay leaf, masukkan di situ. Kemudian ada ikat, kemudian masukkan di panci yang berisi tulang, air, dan sayuran itu tadi. Untuk seledrinya pakai aja batangnya, tidak daunnya. Karena daun itu ada zat warna klorofilnya, nanti kadunya akan tidak jernih ya, berwarna. Kemudian Anda rebus sampai mendidih, setelah mendidih kecilkan api. Dalam 5 kilo tulang itu 5 jam waktunya. Anda tidak usah buat banyak-banyak, sedikit aja, untuk sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Ya. 5 jam waktunya. Tidak boleh ada air yang bergolak-golak. Simmer, namanya simmer itu ya harus tenang begitu. Ya, kemudian ada skimming, Anda ambil buih-buih yang ada busa-busa di atas cairan tadi, ya, kemudian diamkan. Setelah waktu yang ditentukan selesai, Anda saring. Anda jangan panci diambil kemudian dituangkan begini, ambil sedikit-sedikit dengan blender sampai air yang di bawah, kotoran yang ada di bawah panci itu tidak naik ke atas, tidak ikut tersaring, karena itu kotoran ya, tidak boleh menjadi keruh kadu Anda. Maka kadu Anda siap digunakan. Kayaknya ada yang namanya konsup deh, nanti ada konsup yang sup jagung gitu ya. Itu nanti digunakan untuk membuat stoknya. Kemudian thickening agent, ini bahan pengentalnya. Ada tepung terigu, ada macam-macam nanti ya, ada macam-macam. Kemudian ada bumbunya, salad dan pepper, kemudian ada garnish. Ya, ini thickening agentnya ada roux, ada krim, ada start, ada Lysol, ada egg yolk, kuning telur, ada kneaded butter yang dibentuk bulat-bulat begitu. Ya, garnishnya. Garnish itu dalam sup ada 3 macam. Garnish sebagai garnish, maksudnya yang garnishnya itu terendam. Contohnya pada konsum. Konsum ini sup jernih ya, sup jernih yang diminum sebenarnya ya cairannya itu, isinya itu sebagai garnish. Dia tenggelam. Kemudian garnish sebagai topping, dia mengambang. Apa saja, ada chopped parsley, grated cheese, to slice almond, krutong itu roti tawar yang dipotong dadu kemudian di oven sebentar ya. Scramble bacon ada ini ya, tidak usah lah ini. Kemudian garnish sebagai accompaniment. Dia terpisah ya, ada melbatos, corn chip, breadstick, cheese straw, profiteroles, ada wafer. Ini sebagai garnish yang
sebagai accompaniment, garnish sebagai accompaniment, garnish sebagai topping, garnish sebagai garnish. Jadi garnish fungsinya ada 3 pada sup. Garnish sebagai garnish dalam arti garnishnya tenggelam di cairannya itu. Kemudian garnish sebagai topping, dia mengambang di atas cairannya. Garnish sebagai accompaniment, garnish yang terpisah sebagai pendamping dari makan sup itu tadi. Ya, terpisah dari mangkoknya diisi supnya itu tadi. Jenisnya ada clear soup, ada thick soup, dan ada special soup. Ini jenis dari sup. Ya, ada clear soup. Ini yang tadi garnish yang sebagai garnish tenggelam. Ini konsum, namanya konsum ya. Konsome ya, terkenal ini hidangannya. Dari kaldu yang kita membuat watok itu kita klarifikasi lagi dengan daging ya, daging cincang yang sudah dikasih putih telur begitu ya, kemudian disimpan di freezer semalam, paginya kita keluarkan di suhu ruang, kemudian kaldu yang sudah selesai dibuat tadi yang saya sampaikan tadi dipanaskan, dimasukkan daging tadi yang sudah di suhu ruang, daging cincang, kemudian diaduk-aduk sampai terurai semua dagingnya, kemudian didiamkan saja sampai waktu yang ditentukan. Itu nanti kaldunya akan jernih banget. Itu namanya konsome, ya, konsome. Ini konsumenya ada macam-macam. Saya tidak menjelaskan panjang lebar karena Anda tidak perlu terlalu detail itu ini. Ini yang clear soup, ini kaldunya kaldu coklat. Kalau membuat kaldu coklat, kaldunya di oven dulu ya, dicoklatkan dulu. Ada sudahlah, enggak usah ini saja, buat ini saja. Nanti untuk sausnya Anda bisa dari white stock itu tadi, sausnya white stock ya, Anda membuat roux ya, brown roux. Jadi tepung terigunya disangrai dulu sampai agak coklat, kemudian Anda panaskan mentega, ya, dipanaskan cair, masukkan tepung terigu, diaduk-aduk sampai beraroma seperti kacang tadi ya, sampai kalau dirasakan itu sudah matang, Anda tambahkan white stock, ya, diaduk-aduk ya sampai kekentalan, karena untuk saus jika dia dituang tetap mengalir, kemudian tambahkan tomato pasta yang kalengan itu ya, Del Monte biasanya ada kecil-kecil, kemudian sama tomato concasse. Apa tomato concasse? Tomato concasse itu tomat utuh direbus ya, namanya direbus maka dia harus tenggelam, airnya banyak ya. Kemudian jika tomatnya itu kulitnya sudah mengelupas, angkat, Anda kelupas kulit-kulitnya, kemudian Anda potong ya menjadi 2, isinya dibuang, daging buahnya dicincang, itu namanya dicincang halus begitu, itu namanya tomato concasse. Tambahkan pada saus Anda, ditambahkan dengan tomato pasta, kemudian ditambahi bumbu lada garam atau black pepper, bolehlah silakan. Ya, black pepper yang bubuk ya. Kemudian bisa disajikan untuk saus hidangan main course Anda nantinya ya. Nanti saya lupa nggak apal apa saja main course yang Anda harus buat, sudah di Mbak Alif ya, diminta di Mbak Alif saja ya. Ini konsome, Anda tidak tahu, maka konsome itu harusnya yang di penyajiannya itu menggunakan sup cup and saucer yang ada telinganya ini, karena ini bisa diminum ya, bisa diminum. Konsome itu bisa diminum. Ininya yang di dalam isinya itu bukan isi, tapi ini garnish, dia tenggelam, hanya sedikit saja, tidak boleh banyak-banyak ya. Ini ya konsome royal, isinya konsome Celestine, isinya spaghetti begitu ya. Konsome profiteroles itu adalah sus ya, sus yang kering satu kecil-kecil itu ya. Ini royal itu dari telur dikocok, kemudian di oven Mary, ditem
maka dipotong-potong bentuknya seperti ini sebagai garnish dari sup jernih tadi atau clear soup. Nah, kalau thick soup itu apa saja? Ada cream soup, ada puree soup, ada biscuit, ada soda, ada special soup. Ya, cream soup itu ada pengentalnya adalah velout dan bechamel. Dari roux tadi ya, tepung terigu, mentega dengan perbandingan sama dengan terigu, dicairkan, masukkan tepung terigu, diaduk-aduk, kemudian tambahkan stok, ya, diaduk terus sampai tingkat kekentalan yang diinginkan. Itu namanya saus velout. Kalau bechamel, roux tadi sama, tapi ditambahkan cairannya susu, namanya bechamel. Kalau sup puree itu menggunakan bahan supnya itu adalah sayuran atau bahan-bahan yang banyak mengandung padi. Contohnya apa? Puree of pumpkin soup, puree of carrot soup, puree of potato soup. Nah, ini boleh. Puree of apa saja bahan-bahan yang bisa digunakan. Puree of kacang merah itu apa? Itu boleh ya, boleh digunakan. Ya, yang penting Anda harus perhatikan adalah namanya sup, maka dia tidak boleh kental seperti bubur. Dia tetap cair. Dalam arti cair dia dituang tetap mengalir meskipun agak berat karena ada padinya. Nah, biskuit ini spesial ini ya sebenarnya dari shellfish. Banyak yang dari udang sebenarnya di sini tuh banyak yang udang. Ya, di biskuit ini. Kalau solder itu ikan banyak, ya, ikan banyak atau kerang-kerangan. Spesial itu ada ya sup yang spesial minestrone, French onion soup, Scotch broth, gazpacho. Ini adalah sup-sup spesial dari negara-negaranya. Ada Prancis, ada Inggris, begitu ya. Nah, ini sup yang terkenal, ya. Tapi Anda nanti membuat kayaknya di cream soup. Ini contohnya cream soup. Nah, ini garnish sebagai accompaniment. Dia terpisah. Ini garnish sebagai topping. Ya, ada kelihatan di atasnya sebagai topping. Ya, sebagai topping. Ini macam-macamnya. Ya, puree soup ini kental ya, dia kental, tapi dalam arti dia masih tetap mengalir jika dituang. Ya. Ini yang spesial soup, ada oxtail soup ya, sup ekor sapi, oxtail ya. Ini juga pors ya, ini juga spesial ya. Ini spesial kalau Anda pernah di Mantenan ada supa sup. Ini ya, ada sup yang seperti ini supa sup ya. Kemudian ini penyajian supnya bisa disajikan di suplet ya, suplet itu agak cekung ya, atau di sup bowl. Suplet atau supil ya, sup yang berisi ini, atau sup cup and saucer. Ini garnish ya, sebagai garnish ya, garnish sebagai topping, kemudian garnish sebagai topping ya. Ini garnish sebagai accompaniment. Ini ada sajiannya di atasnya ini. Ini sebagai accompaniment. Ya. Ini sampai di sini untuk appetizer. Saya akan ada pertanyaan sebentar. Ada pertanyaan, nggak usah panjang-panjang. Saya masih ada main course dan dessert. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk main course-nya ya. Tadi sudah saya singgung tentang main course ya, hidangan pokok yang komponennya terdiri dari main dish dan pelengkapnya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ini adalah main course ya, main course. Kemudian main course itu harus ada zat pembangunnya, ada proteinnya, karbohidratnya, dan ada zat pengatur mineral dan vitamin.
Maka dalam satu main course ini ada protein hewaninya sebagai main dish, ada mineral dan vitamin, di sini ada sayuran sebagai pelengkap, dan di sini ada sebagai karbohidratnya. Ini sebagai zat tenaganya. Jadi komplit, ini yang disebut dengan main course. Jika Anda ke KFC, ada nasi, ada ayam goreng, itu belum bisa sebagai main course. Kemudian ada KFC goreng paha, ada kentang gorengnya, itu juga belum sebagai main course. Harus ada sayuran. Ini barulah lengkap yang disebut dengan main course. Begitu ya. Ini porsinya yang tadi saya sampaikan 200 sampai 250 ya, dengan tulang, tanpa tulang, telur itu 100 sampai 150 gram. Ya, akompanimennya baik sayuran atau karbonya 75 sampai 100 gram. Ya, ini. Nah, di dalam penyajiannya kita mengacu pada jarum jam. Sebenarnya sih bebas ya, tapi kalau masih pemula biasanya itu ada ya. Main dish-nya, hidangan utamanya itu harus ada di depan kita. Jadi piring yang ada nanti disajikan ke kita, yang di depan kita adalah main dish-nya. Kalau di jam itu antara pukul 4 dan pukul 8. Ini adalah dagingnya. Ada sausnya di bawah daging, itu ada sausnya. Kemudian vegetable-nya itu antara pukul 1 sampai 3, kemudian karbohidratnya antara pukul 10 sampai 12. Ini sebenarnya ini untuk dasar aja, konsep dasar. Tetapi di hotel-hotel itu sudah ada dagingnya di bawah, kemudian ditumpuki, ada karbohidratnya ditumpuk-tumpuk, ya boleh saja sih. Tetapi kalau dasarnya itu seperti ini di dalam penyajiannya. Nah, ini dari daging. Daging itu apa? Saya tidak akan menyinggung panjang lebar ya. Anda di bahan pangan, saya kira sudah dapat materi dari tentang daging. Hanya di sini dalam teknik pengolahan daging ada roasting, ada grilling, ada griddling. Ya, Anda harus tahu ini. Kemarin kan sudah diajari Bu Heni tentang teknik pengolahan. Kalau menggunakan roasting, ya alatnya adalah roasting pan. Porsinya itu besar, 3 sampai 4 porsi, bentuknya bongkahan, ya. Kemudian dibalik minimal 3 kali dibolak-balik ya kalau roasting. Ya ini biasanya di dalam oven ya, kalau roasting dibalik 3 kali. Kalau grilling ada grill bar alatnya. Kemudian untuk porsi perorangan, bentuknya itu file itu utuh ya, daging utuh tanpa tulang, atau medalion itu bentuknya seperti medali bulat-bulat begitu, atau eskalop itu juga panjang begitu ya, eskalop ya. Kemudian dibalik minimal 2 kali, 1 kali, 2 kali. Kemudian griddling adalah alatnya griddle, porsi perolangan, mince ini ya, potong ini dicincang ya, bentuknya adalah cincangan, dibalik minimal 2 kali atau 3 kali. Kemudian deep frying itu ada coating itu ada 2. Tadi sudah saya sampaikan, ada batter dan ada panir. Kalau batter itu adonan pisang goreng, ingat ya, adonan pisang goreng itu adonan batter namanya. Ya terigu dikasih cairan begitu saja. Kalau mau dikasih telur ya monggo, tapi biasanya hanya cairan, dikasih garam sedikit atau gula kalau untuk pisang goreng misalkan, bentuk yang untuk yang manis-manis. Ya. Kemudian kalau panir itu ada tepung terigu, jadi bahan yang akan dipanir diguling-gulingkan di tepung terigu, masukkan di kocokan telur yang dikocok lepas, kemudian masukkan di tepung panir. Setelah itu masukkan di refrigerator paling tidak 15 menit untuk memadatkan, mengokohkan. Kalau langsung digoreng maka akan protol-protol, banyak yang berjatuhan begitu. Nah ini biarkan agak kokoh begitu, baru nanti dilakukan deep frying. Ingat ya, deep frying. Teknik menggoreng dengan minyak banyak. Dan semua bahan yang digoreng adalah tenggelam.
Ya, ini deep frying ini yang harus Anda perhatikan sehingga Anda tidak perlu membalak-balik karena sudah langsung begitu ya, semua kena panas. Ya, ini kelebihannya, kekurangannya, bentuknya kurang rapi kalau coating ya. Kalau adonan batternya itu cair, maka tidak tertutup bahan yang ditutupi dengan adonan batter. Kalau ini rapi, ini relatif saja, ini lebih besar, lebih murah karena tepung terigu saja. Ini ada telur, ada terigu, ada panir, harganya tentunya lebih mahal. Nutrisi berkurang karena kurang kuat ya, kurang kokoh pelapisnya. Di sini ya berkurang, tapi dia lebih tebal begitu. Maksudnya seperti itu. Ini hidangan kontinental, Anda nanti barangkali Scott egg nanti yang dibuat ini. Spaghetti saya tidak tahu apakah ada enggak. Kalau ada silakanlah. Kalau ini enggak dibuat, ini agak susah, nanti kelamaan Anda. Ya. Ini kayaknya dibuat deh ini. Saya tidak tahu, lupa saya. Ya, ini silakanlah, ini nanti macam-macam hidangan main course. Sekarang kita face itu bisa juga digunakan sebagai main dish. Di sini ada kandungannya, Anda sudah tahu, kuliah sudah dapat, tentunya di bahan pangan ada ya. Saya tidak perlu membahas panjang lebar satu-satu, kandungan proteinnya seperti apa gitu ya. Kemudian komoditasnya ada ikan segar, hanya ini saja yang penting. Anda harus tahu bagaimana cara memilih ikan segar. Ya, ini matanya itu masih jernih, insannya masih berwarna merah begitu ya. Kemudian ini sisiknya tidak ada yang merutuli, masih utuh, kokoh pada tempatnya. Jika ditekan dia segera kembali, itu namanya ikan yang masih baik. Aromanya itu masih khas ikannya, segar, bau ikan itu khas ya, segar. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ini ada ikan awetan, tapi jarang ya kita menggunakan ikan awetan. Ini ada ikan itu ada perubahan fisik ya dan kimia ya, setelah ikan itu ditangkap, kemudian dia akan melalui proses pengurangan ya, perubahan fisik ya, adanya pembentukan lendir, ada rigor mortis, aktivitas enzimnya, serangan mikroorganisme. Ini fase-fase yang dilalui oleh ikan sehingga ikan itu karena dia tidak mempunyai jaringan ikat dan sebagainya, maka dia cepat dalam pembusukannya, lebih cepat dibanding daging. Ya. Ini lendir ya, akan segera mungkin dia mengalami kerusakan ya ikan. Ya. Teknik pengolahan ikan sama dengan tadi ya, ini dengan cara deep frying sih, banyak yang ikan itu deep frying, ada sih di post egg tapi tidak begitu banyak untuk orang Eropa ya, biasanya dia deep frying. Ya, kemudian shellfish, ya, shellfish ini macam-macam, ada molluska, ya saya enggak. Ini untuk ikan ini main dish-nya, main course-nya untuk ikan. Ya, digoreng ya tadi, di frying, ikan yang sudah di file, kemudian di coating dengan panir, ya, kemudian disajikan, ini sayuran, ini vegetable-nya. Anda sayurannya nanti ada macam-macam, kalau ada yang seperti ini, Anda boleh beli. Kentangnya boleh, maksud saya boleh beli yang sudah potongan begitu, tinggal mengoreng itu saja. Ya, silahkanlah. Ini sausnya sebenarnya di dalam memberikan saus, tidak boleh saus itu di atas menutupi main dish-nya, enggak boleh, harusnya ada di bawah. Atau Anda kasih sedikit, Anda bawa piping bag, nanti kasih sedikit di atasnya, begitu saja. Jangan ditutup semuanya. Ya, ini tadi dari buat kaldu putih tadi ditambah brown roux, ya brown roux yang tepungnya dicoklatkan, ditambah tomato pasta dan ditambah tomato kase, ini jadi sausnya. Ya. Sausnya namanya demi-glace ya, demi-glace saus ya. Sebenarnya sih kadunya kadu coklat, tapi kelamaan nanti membuat kadu coklat, sudah buat kadu putih saja di rumah, disiapkan sehingga Anda tinggal membawa di sini, tinggal menggunakan saja karena waktunya lama. Ini boleh ya, Anda kentangnya dibentuk seperti ini, tidak apa-apa
ya dipotong-potong seperti ini, tidak apa-apa ya, di oven ini. Anda rebus dulu, kemudian dipotong-potong, kemudian di oven. Bisa digunakan seperti ini. Diletakkan seperti ini, Bu, boleh-boleh. Silahkan aja lah, ini tadi yang di gambar jam itu kan itu dasarnya seperti itu konsepnya. Tapi kalau Anda sudah mau memodifikasi di dalam penyajiannya, silahkan ya, silahkan. Tidak apa-apa. Nah, ini ayam ya, komposisinya ya, saya tidak jelas. Ini jenis-jenisnya, umurnya segini, namanya ini broiler itu berarti 12 minggu. Yang kita makan sehari-hari di rumah itu kan broiler berarti umurnya 12 minggu. 12 minggu dibagi 4 berarti 3 bulan. Ayamnya broiler itu umurnya 3 bulan yang disebut dengan broiler. Ya, ini kalau 4 sampai 8 minggu namanya pusin ya. Ini nama-namanya, silahkanlah Anda. Ini karkas dari berbagai ya, ada duck, ada chicken, ada kapon, ada goose, ada terke paling gede ya, karena memang bentuknya paling besar ya. Kemudian dipotong untuk proses pematangan yang cepat ya, supaya lebih cepat matang. Ini ada dadanya ya, potongan dadanya, ini kaki ya, kaki 2 ini. Kalau ada yang chicken Maryland nanti kalau main dish-nya, main course-nya ada chicken Maryland, ini bentuk ayamnya beli yang seperti ini ya, paha atas dan paha bawah. Saya tidak tahu, agak lupa apa saja yang sudah dikonsultasikan ke saya sama Mbak Alif, tapi saya lupa apa saja. Begitu ya, ini yang sudah di file ya, tinggal kita gunakan untuk pengolahan. Drumstick itu yang ini ya, chicken wing ini dari ini jadi 2 ya, yang satu ini yang ini dibuang, yang ini dibuang, ini digunakan, kemudian dilorotkan ya dagingnya, ini dilorotkan dagingnya, kemudian di-coating dengan panir, maka namanya chicken wing ya, ini chicken wing namanya. Jadi 2. Tidak sayap utuh begini, tapi dijadikan 2 ya. Pengolahannya bisa dengan roasting itu di oven seperti ini ya, ini di roasting ini ya, bisa utuh ya, utuh kalau roasting ya. Ini alatnya, porsinya besar ya, tadi ya, ini dengan ada alatnya di dalam ovennya, ini untuk roasting ya. Deep frying seperti tadi yang saya sampaikan ya, ini juga ada seperti ini. Nah, ini yang belum disebut main course. Ya, di sini ada main dish-nya, ada karbonya, tapi sayurannya tidak ada, maka ini belum disebut sebagai main course begitu ya, sebagai main course belum disebut. Ini drumstick tadi saya sampaikan, ini drumstick ya. Ini chicken sandwich ya, ini pada burger. Ini chicken cutlet ya, dada biasanya dada utuh diisi di dalamnya ada smoked beef, ada cheese slice ya gitu ya, boleh. Terus ini kentang itu hanya kentangnya dikukus, kemudian dihaluskan, kemudian dibentuk seperti ini, diletakkan di bawahnya, boleh. Ini atasnya sebagai main dish-nya, kemudian sayurannya sebenarnya hanya wortel, hanya tomat saja, ini masih kurang ya, paling enggak 75 gram. Ya, ini sausnya ini pakai dressing, yang tadi minyak itu saja ya, tetapi saya kira kurang enak ya, kurang berasa kalau hanya seperti ini sausnya ya. Ini untuk ayam, silahkan nanti Anda boleh ya, bisa mau seperti ini atau seperti apa, boleh ya, boleh ya, bentuknya seperti ini, ada sayurannya seperti ini sebagai garnisnya, silahkan Anda menggunakan itu ya. Telur ya sering digunakan dan dimanfaatkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kandungannya, nutrisinya seperti itu ya. Ini beratnya, ada telur jumbo sangat besar, ini kalau di Eropa ya, kalau di Indonesia ya tidak ada bedanya ya, kalau di Eropa itu dibedakan ya, ada PW, ada small, ada medium, ada large, ada extra large, dan ada jumbo ya, 70 gram. Kalau jumbo itu per buah telur 70 gram
Ini memang kalau di Indonesia nggak ada. Bagaimana untuk makanan kontinental? Nah, ini telurnya ada telur puyuh ya, macam-macam, tapi jarang ya. Mereka biasanya telur ayam. Ini egg dishes. Ini nanti Anda membuat ini ya. Ini Scott egg namanya. Nanti Anda membuat ini telur rebus yang dilumuri dengan daging sapi yang sudah dicincang itu ya, nanti ditambahkan di sini, di-coating dengan panir. Ini namanya Scott egg. Kalau ini nanti di burger, nggak tahu ada nggak buat burger, saya agak lupa. Sepertinya yang ini ada Scott egg-nya. Ya. Ini untuk breakfast yang saya sampaikan tadi. Ini breakfast itu kalau Eropa telurnya itu ini mata sapi ya, sunny set up ya, telur mata sapi. Dan telurnya ini masih itu ya, masih meler-meler ya, kuning telurnya itu tidak matang. Dia senangnya seperti itu. Ya. Ada rare, ya, ada medium rare, kemudian ada well done. Well done itu matang kayak kita, kesenangan kita itu adalah well done. Ini ya. Dan ini di dalam penyajiannya satu orang itu 2 telur, ya, 2 telur seperti ini. Kita tidak bisa Eropa hanya 1 begitu. Kalau di Indonesia 1 buah bisa untuk 4 orang, tapi ini untuk 1 orang 2 buah. Ya memang seperti itu dia di sana. Ini scramble egg, ini fried egg, ya. Fried egg itu benar sunny set up, ya. Ada 2 telur sebenarnya ya, tidak bisa 1 telur. Ini boiled egg, ya. Ini scramble egg, ini omelet. Ini kalau Anda membuat scramble egg, telur yang diorak-arik, ya, Anda kasih susu cair begitu, 2 sendok begitu, kemudian dicampurkan di telurnya, dikasih lada garam, kemudian dipanaskan di wajan begitu, agak-agak sudah mengental, baru Anda orak-arik, ya, sehingga agak bongkahannya ini agak besar-besar. Ya, ini seperti itu tekniknya, dan ini ada susunya, ini namanya scramble egg, ya. 2 telur sekali makan, dan biasanya diletakkan di atas untuk breakfast ya. Telur seperti ini biasanya dia sajiannya untuk breakfast. Kalau yang omelet bisa untuk main course ya, omelet ya bisa untuk main course. Boiled egg juga untuk breakfast ya, untuk breakfast. Ini soft masih ya. Soft ini kalau Anda merebus telur itu dari air mendidih. Airnya mendidih, masukkan telur ya 5 menit itu ya, 3 menit ya, 3 menit itu soft. Medium itu 5 menit, 5-6 menit. Hard itu 8 sampai 10 menit. Kalau kita sampai pecah kulitnya ya, itu sudah ininya sudah berubah lagi menjadi putih lagi, pucat gitu ya. Orang Indonesia senangnya kan matang-matang. Ya, hard yang paling sudah ya. Kalau orang Eropa senangnya masih seperti ini. Ya memang enggak tahu ya. Ini poached egg, telur yang direbus pada cairan berbumbu. Cairannya apa? Di situ ada garam dan cuka, dan suhunya simmer, tidak bergolak. Telurnya kita pecahkan, boleh Anda taruh di ladle begitu ya, kemudian Anda letakkan di situ, di cairannya itu, kemudian nanti kalau sudah agak membeku Anda lepas. Ya, itu namanya poached egg. Ini mereka masih senang seperti ini. Saya sampaikan mereka masih senang seperti ini orang Eropa. Memang seperti itu ya kondisinya, seperti itu. Ya, ini untuk hidangan main dish-nya, ada protein hewaninya adalah dari daging sapi, daging ayam, ada dari telur, dari ikan, atau dari seafood. Tapi jarang mereka menggunakan seafood. Mayoritas mereka orang Eropa senangnya adalah daging sapi untuk main dish-nya, mayoritas ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan ayam atau bahkan ya seperti itu ya bisa saja. Tapi mereka yang sering adalah menggunakan daging sapi. Ini untuk main course-nya. Kemudian sekarang terakhir kita beralih ke dessert. Waktunya sangat-sangat singkat. Jadi saya kebut, mohon maaf kalau Anda kurang paham karena kengebutan saya ini ya. Hanya sedikit waktunya, saya tidak nututi kalau harus menyampaikan semuanya dengan detail gitu ya. Ini dessert itu sebagai hidangan penutup.
Ya, yang penting pokoknya dessert harus hidangan penutup begitu saja. Nah, fungsinya untuk menghilangkan kesan rasa hidangan yang terdahulu dan menutup babak penyajian makanan. Ya, ini ya. Kemudian macamnya ada hot dessert dan ada cold dessert. Apa hot dessertnya? Ada puding, ya. Ada cake yang ada pudingnya ya, begitu biasanya cake ada dilumuri dengan puding, begitulah, maka itu harus dingin ya. Ada puding roti, ada puding karamel, ada pancake, ini bisa ya pancake. Ada hot dessert, cold dessert ya, dihidangkan pada suhu macam-macam puding, koktail dan sebagainya. Koktail itu buah ya, buah di sini. Ada frozen apa? Es krim, ada sorbet, ada pang. Ini adalah hidangan dessert. Biasanya apa, Bu? Es krim yang sering digunakan. Ini cake-nya bisa sebagai dessert. Nah, nanti dessertnya enggak tahu apa ada es krim atau apa, saya agak lupa. Nanti tolong Anda konsultasi saja ya. Tapi jenisnya adalah ada cake ini seperti ini bisa sebagai dessert. Kemudian ada souffle ya. Ini putih telur yang dibuat dari putih telur ya. Ini sebagai hot dessert ya. Ada di atasnya ditoping dengan gula halus ya. Toppingnya gula halus. Ada aneka griddle ya, produk yang dibuat dari adonan cair yang terbuat dari telur dan tepung terigu yang kemudian didadar menggunakan wajan dadar. Itu namanya griddle. Contohnya apa? Lah ini aneka griddle. Ditambahkan ada buah, ada apa, ada ditambahkan di dalamnya ada fla, coklat, ya boleh, terus dikasih cairan coklatnya. Kemudian ada pancake, ada kok pancake ini, aduh namanya waffle, ya bisa ini waffle, kemudian dibuat dikasih buah, kemudian ini juga ada pancake, kemudian disusun, dikasih coklat, dikasih hiasan, ini sebagai griddle cake. Ya, bisa disajikan sebagai dessert yang manis ya. Dessert itu manis semuanya ya. Ini puding panas, ada Christmas puding dan sebagainya ini ya. Ini jenis-jenis dari puding panas. Kemudian ada puding dingin, ya silahkan Anda membuat puding dingin ya enggak apa-apa. Putih dikasih yang coklat ya sudah, agar-agar direbus begitu saja. Kasih coklat, yang satu kasih susu yang putih warna agar-agarnya, sudah disusun aja jadilah puding. Kemudian ditambahkan di sini fla. Flanya itu dari susu ya, susu dikasih bahan pengentalnya maizena begitu ya. Kemudian dikasih kuning telur ya. Ini sebagai flanya. Atau Anda tambahi dengan rum, itu aromanya semakin canggih ya, semakin enak gitu. Kompot ini buah yang direbus dengan cairan gula. Jadi buah yang Anda potong-potong kemudian direbus dengan cairan gula, namanya kompot ya. Jadi tapi tidak banyak ya, airnya tidak banyak. Anda bisa susun seperti ini ya, bisa buahnya ada pisang, ambon, ada stroberi, ada nanas, boleh, ada jeruk, ada anggur, silahkan, ada kiwi, boleh Anda susun seperti ini. Kalau kiwi itu kan ya tidak perlu lama-lama karena dia akan lonyot ya kalau terlalu lama. Ya, ini untuk itu. Kemudian buah segar dipotong-potong saja sesuai dengan selera Anda, macam buahnya. Inilah yang disebut buah langsung sebagai garnish. Karena macam warnanya ini bisa dikatakan garnishnya. Ada kuning, ada merah, ada putih. Inilah macam-macam ini bisa sebagai garnish. Sudah tidak perlu menambahkan garnish yang lain. Dari warnanya ini bisa dikatakan sebagai garnishnya. Ini sorbet. Sorbet itu seperti itu ya, seperti es krim tapi kayak es grosok, es puter gitu ya. Gosrokannya lebih kasar. Silahkan ditambahi rasa stroberi, rasa apokat, rasa vanila, ini bisa ya. Krim ice, ini ada ice cream
ya, yang ditambahi buah segar di atasnya. Ini namanya cube, ya. Kemudian ada sundae, Anda sudah sering makan sundae barangkali, es krim yang toppingnya coklat dan buah-buahan. Ada buah-buahan, kemudian dikasih coklat, gitu. Ya, kemudian ada milkshake, sering minum ada ya, es krim ditambah dengan susu murni, kemudian di blender atau shakernya dikocok saja. Ini namanya milkshake, ya. Ini bisa sebagai dessert, ya. Ini jenis-jenis dessert yang ada, ya. Nanti nggak tahu Anda buat apa, saya agak lupa. Tanyakan ke Mbak Alif, kemudian Anda bisa konsultasi jika tidak mengerti. Ya, karena ini ada hal baru, ada beberapa barangkali yang perlu apa ya, yang perlu dibuat di rumah. Atau ada Zoom lagi, tidak apa-apa lah. Saya tidak punya, ini kan tidak ada 100 ya, Anda buat aja tidak apa-apa, Google Meet atau apa, malam gitu, hari apa ya saya bisa ya, sebentar, Kamis malam atau apa begitu untuk konsultasi resep hari Senin dan Selasa, barangkali perlu, Anda perlu, masih perlu, tapi kalau Anda sudah paham, ngerti, ya tidak perlu bertemu dengan saya. Begitu, mohon maaf ini saya ngebut banget karena waktunya sangat-sangat mepet, masih ada waktu sedikit. Kalau Anda mau bertanya, silahkan. Kalau